Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini bersama dengan Meranti. Kita akan membahas terkait cara perhitungan PPh pasal 29 dan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, bagaimana perhitungannya dan seperti apa ketentuannya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, kita langsung saja ke contoh kasus. Dalam hal ini kita akan menghitung berapa PPh pasal 29 yang terutang dan PPh 25 untuk angsuran tahun berikutnya bagi wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Yang pertama, kita masukkan dulu peredaran usaha atau peredaran bruto, kemudian laba komersil, ini diambil dari laba ruginya kita atau laba rugi wajib pajak. Kemudian kita membuat koreksi fiskal. Di sini dibagi menjadi dua jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif, dan yang kedua koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif ini memuat biaya-biaya yang tidak dapat dibiayakan menurut fiskal. Kemudian koreksi fiskal negatif ini memuat pendapatan atau penghasilan yang tidak dapat menjadi komponen penambah penghasilan kena pajak menurut fiskal. Nah, kita isi semuanya sesuai dengan transaksinya kita yang telah kita susun dalam laporan keuangan tadi. Kemudian setelah itu kita hitung berapa PPh kena pajaknya. Kita yang pertama laba komersil ditambah total koreksi fiskal positif, kemudian dikurangi koreksi fiskal negatif. Nah, dapatlah hasil penghasilan kena pajak menurut fiskal, seperti itu. Nah, selanjutnya penghasilan kena pajak langsung dikalikan 50% dari tarif PPh badan yang berlaku saat ini, yaitu 22%, sehingga menjadi 11%. Nah, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif, dapat PPh badan yang terutang. Nah, setelah itu kita langsung menghitung PPh 29 yang terutang yang akan kita bayar sebelum kita melaporkan SPT tahunannya kita. Yang pertama, PPh yang terutang dikurangi dengan kredit pajak yang diperoleh, baik yang diangsur sendiri atau dibayarkan sendiri, dalam hal ini PPh pasal 25, kemudian kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain, bisa PPh 23, PPh 22, tergantung dari jenis transaksi yang kita lakukan. Nah, contoh kasus ini adalah PPh pasal 23. Nah, setelah itu total PPh badan ini 19.800 kita kurangi dengan kredit pajak PPh pasal 25 yang kita bayar sendiri, kemudian ini dipotong oleh pihak lain. Nah, hasilnya adalah PPh pasal 29 yang harus kita setor. Oke, kita sudah dapat berapa PPh pasal 29 yang terutang yang harus kita bayar sebelum kita melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan kita. Selanjutnya kita menghitung angsuran PPh pasal 25. Nah, biasanya dalam SPT tahunan ini ada poin untuk menghitungnya. Nah, namun di sini saya akan membahas untuk cara hitung manualnya. Nah, yang pertama kita masukkan dulu total PPh badan yang terutang, dalam hal ini 19.800, kemudian kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain. Untuk kredit pajak yang dipotong sendiri atau yang diangsur sendiri atau dibayar sendiri tidak masuk di dalam hitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Kenapa? Karena kita dari PPh yang harus disetorkan sendiri dibagi 12
itu akan menjadi angsuran untuk tahun berikutnya. Jadi setelah kita kurangi total PPh badan dengan kredit pajak, kita dapat total PPh yang harus dibayarkan sendiri atau disetorkan sendiri. Nah, setelah itu kita langsung saja bagi 12 bulan. Nah, dapatlah angsuran per bulannya untuk PPh 25 tahun berikutnya. Selanjutnya, kita bahas bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Jadi dalam menghitung PPh badan ini dibagi 3 kelompok ya. Yang pertama untuk omset atau peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Yang kedua untuk omset atau peredaran bruto yang lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50. Dan yang terakhir atau ketiga omset atau peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Nah, kita masuk yang kedua ya ini. Dalam contoh kasus di sini, peredaran usahanya atau peredaran brutonya 40 miliar, kemudian laba komersilnya 1,5 miliar diambil dari laba ruginya kita atau laba rugi wajib pajak ya. Kemudian kita lakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Setelah itu, langsung saja kita hitung penghasilan kena pajak menurut fiskalnya dari laba komersil ditambah total koreksi fiskal positif dikurangi koreksi fiskal negatif, dapatlah penghasilan kena pajak menurut fiskal. Nah, setelah itu kita hitung penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas. Jadi, dalam menghitung ini dibagi dua ya. Pendapatan yang dapat fasilitas atau penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas dan penghasilan kena pajak yang tidak dapat fasilitas. Langkah pertama setelah kita menentukan penghasilan kena pajak menurut fiskal, kita menghitung penghasilan kena pajak menurut fiskal yang dapat fasilitas. Caranya adalah kita bagikan batasan omset sesuai dengan peraturan dengan omsetnya kita sesuai dengan laba rugi atau keadaan yang sebenarnya, kemudian dikali dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal. Dapatlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, langsung kita kali dengan tarif yang dapat fasilitas 50% dari tarif yang normalnya, dapatlah penghasilan yang terutang. Kemudian, dapatlah PPh yang terutang dari penghasilan yang dapat fasilitas. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya kita menghitung PPh dari penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Caranya, penghasilan kena pajak kita menurut fiskal dikurangi dengan penghasilan yang mendapatkan fasilitas. Dapatlah penghasilan yang tidak dapat fasilitas, lalu dikalikan dengan tarif yang tidak dapat fasilitas, 22% ya. Kemudian dapatlah PPh yang terutang dari penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Nah, kemudian kita jumlahkan PPh yang dapat fasilitas ditambah dengan PPh yang tidak dapat fasilitas, hasilnya PPh badan yang terutang, seperti ini. Nah, setelah itu kita menghitung PPh pasal 29 yang harus atau yang akan kita bayar sebelum kita melaporkan SPT tahunannya kita. Dari PPh badan yang terutang ini, langsung kita kurangi dengan kredit pajak. Saya ulangi lagi, baik yang dibayar sendiri atau disetorkan sendiri, itu penghasilan pajak PPh pasal 25 yang kita angsur, kemudian yang dipotong oleh pihak lain. Setelah itu, dapatlah PPh pasal 29 yang terutang. Nah, setelah kita sudah dapat ini, kita hitung secara manual lagi untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Caranya sama seperti penjelasan yang pertama. Total PPh badan dikurangi kredit pajak, kemudian dapatlah PPh yang harus disetorkan sendiri dan dibagi 12.
dapatlah hasil untuk angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya. Nah, nilai ini yang akan digunakan untuk mengangsur PPh pasal 25 setelah wajib pajak atau kita menyampaikan SPT tahunannya kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk dalam contoh kasus untuk yang ketiga. Nah, untuk contoh kasus yang ketiga ini adalah bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Nah, contohnya seperti ini, sama sebenarnya cara hitungnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Namun, di sini yang membedakannya adalah tarifnya. Nah, di sini untuk tarif, ini mohon maaf, saya masih pakai tarif yang lama, tapi untuk tarif yang baru, yang berlaku di tahun 2022 adalah 22% ya, bukan 25%. Nah, kita tinggal kalikan saja dari penghasilan kena pajaknya kita, yang ini. Nah, ini saya akan bahas sedikit terkait pembulatan ya. Untuk pembulatan dalam menghitung atau menentukan penghasilan kena pajak menurut fiskal itu bukan dibulatkan ke atas, tapi dibulatkan ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya dari pembulatan itu langsung kita kalikan dengan tarif yang berlaku saat ini, yaitu 22% ya, bukan 25%. Nah, terus nanti kita dapat hasilnya, kita dapat hasil PPh yang terutang berapa, kemudian untuk menentukan berapa PPh 29 yang terutang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tinggal dikurangi PPh terutang, dikurangi kredit pajaknya, dan dapat nilai PPh 29 yang akan kita setorkan atau kita bayarkan sebelum menyampaikan SPT tahunan kita. Seperti itu. Jadi intinya perhitungannya sama, hanya saja tarifnya yang berbeda. Untuk perhitungan angsurannya juga sama, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk tambahan informasi, ada beberapa wajib pajak yang mendapat insentif pajak oleh pemerintah. Nah, ini dikhususkan bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 atau coronavirus. Nah, ini diatur di dalam PMK 114 garing PMK 03 garing 2022. Nah, jadi insentif ini diperpanjang sampai dengan Desember 2022. Insentif seperti apa? Nah, insentif ini diberikan bagi wajib pajak yang klasifikasi usahanya atau KLU-nya itu terdapat di dalam peraturan ini. Nah, jadi jika wajib pajak mau melakukan atau mau memanfaatkan insentif pajak ini, pastikan dulu KLU-nya terdaftar di dalam PMK 114 ini ya. Nah, seperti apa insentif yang diberikan? Untuk angsuran PPh pasal 25-nya itu hanya wajib disetorkan 50% dari yang seharusnya terutang. Jadi kalau misalnya wajib pajak atau kita memiliki angsuran PPh pasal 25 ini setiap bulannya 1 juta, tapi karena adanya peraturan ini dan kita mau memanfaatkannya, dan bukan hanya mau saja, tetapi kita memenuhi kriteria KLU yang diatur di dalam PMK ini, maka angsuran PPh pasal 25 yang akan kita setor 50% dari 100 juta, berarti 50 juta, seperti itu. Demikian video belajar pajak kali ini. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dan nantikanlah video-video belajar pajak bersama dengan nanti selanjutnya. Bye-bye.